Shalom. Sekali lagi shalom. Ada suka tidak? Ada suka tidak? Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini, terambil dalam Efesus pasal yang Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayatnya yang ganjil. Jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang genap. Dan yang tidak bawa kita, silakan menghafal. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masih dalam suasana
penampakan Tuhan Yesus. Kalimat yang indah di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Bahwa ia hidup. Tetapi dalam teks ini kita tidak hanya melihat bahwa Yesus hidup. Kalau Yesus hanya hidup, maka saya percaya banyak orang hanya berpikir Yesus tidak beda dengan yang lain. Walaupun saya katakan kehidupan Kristus memberikan satu nilai lebih di dalam kekristenan, tetapi hari ini kita akan bicara itu satu langkah lebih maju. Di mana? Tema hari ini bukan hanya Yesus hidup, tapi temanya kebangkitan yang kedua. Hilangkah pengharapan itu? Hilangkah pengharapan itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang pengharapan, maka bagi saya pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena tanpa pengharapan manusia tidak punya gairah hidup. Tanpa pengharapan manusia tidak punya semangat. Tanpa pengharapan manusia tidak punya tujuan. Karena bagaimana bisa menetapkan tujuan kalau tidak ada pengharapan di sana? Amin. Jadi di dalam kehidupan manusia, pengharapan adalah sesuatu saur yang kokoh untuk mengarahkan kemana manusia itu melangkah. Karena pengharapan manusia itu akan menentukan tujuan. Dengan tujuan manusia menentukan sasaran-sasaran hidup. Tapi di dalam sasaran ini tidak akan mungkin tertuju kalau tidak ada semangat juang. Dan kalau tidak ada semangat juang, maka saya percaya itu pun dipacu oleh karena tidak ada namanya pengharapan. Maka ini satu rentetan yang ada dalam jalur hidup manusia yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saya berikan contoh. Kalau saudara dan saya tidak punya pengharapan di Jepang, kita tidak akan mungkin melangkah ke sini. Walaupun ketika kita mendengarkan banyak cerita di Indonesia bahwa di Jepang begini begitu dan lain sebagainya, tetapi kita berani melangkah oleh karena ada pengharapan di sana. Di Indonesia 1 bulan 1.800.000, tapi ada kita dengar berita bahwa di Jepang 1 bulan bisa 30 juta. Kalau 300 juta itu pasti sudah berkaitan dengan gayus itu. Begitu tak? Betul? Ketika kita mendengar kabar itu, di situ ada pengharapan di sana. Betul? Ketika ada pengharapan di situ, kita menentukan tujuan hidup kita. Tujuan saya pasti turun antara 3. Kalau tidak Narita, Nagoya atau Osaka. Ada? Kenapa demikian? Tujuan itu ada oleh karena ada pengharapan di sana. Maka kalau manusia tanpa harapan, manusia itu tidak punya tujuan. Manusia tanpa harapan, manusia tidak punya semangat hidup. Betul? Saya percaya itu dalam rumah tangga pun begitu. Istri kalau nggak punya harapan sama suami pasti dingin sekali. Suami tidak ada harapan buat istri, dia akan berpikir hanya seonggok daging yang menemani saya. Kenapa? Untuk apa untuk apa saya harus setia dalam kesia-siaan? Tapi setiap kali dia datang ke rumah, dia merasakan ada malaikat yang menyambut dia. Di situ ada pengharapan. Maka saya percaya ditawarkan lembur pun pasti